2070 Tanah Tuhan. Di tembok kota, api berkobar dari tubuh High Priest juga. Kakek imam besar, gadis kecil di belakangnya berseru dan ingin maju. Meskipun gadis kecil itu juga berasal dari ras dewa, dia tidak memiliki banyak karma negatif di tubuhnya. Tanda seru tanda seru. Tubuh utama Martial Dao melepaskan Karmic Flames tetapi tidak semua makhluk ras dewa harus menanggungnya. Makhluk ras dewa dengan karma negatif yang tidak mencukupi tidak akan menarik api karma. High Priest menggelengkan kepalanya dengan lembut dan melepaskan kesadaran roh untuk mengusir gadis kecil itu, tersenyum pahit. Tidak kusangka malapetaka ras dewa ini masih akan datang. Bahkan tanpa Karmic Flames, dia tidak akan bisa bertahan. High Priest menoleh ke belakang untuk melihat kota kuno bobrok yang telah jatuh ke lautan api. Dia kemudian melihat anggota klannya yang melarikan diri ke segala arah di luar kota surgawi dan tatapannya perlahan meredup. Nian King, lanjutkan. High Priest bergumam pelan, saya harap Anda bisa menyelamatkan klan yang tersisa. Saat dia mengatakan itu, tubuh lama imam besar ditelan oleh api karma dan berubah menjadi debu dalam sekejap mata, meninggalkan bunga teratai merah tercetak di tembok kota. Kaisar bela diri senior, Kaisar bela diri senior. Gadis kecil bernama Nian King menyeka air matanya dengan liar dan dengan hati-hati mengeluarkan selembar kertas emas dari jubahnya, berteriak ke cakrawala. Sosok tubuh utama Martial Dao muncul samar di udara. Dia melihat ke bawah ke dunia dan sedikit terpana ketika tatapannya tertuju pada gadis kecil di tembok kota. Gadis itu memiliki rambut emas yang sedikit ikal, menyerupai Nian Qi yang pertama kali dia temui saat itu. Tubuh utama Martial Dao menutup matanya sejenak sebelum membukanya. Dengan memikirkan kesadaran rohnya, dia membubarkan tungku dunia dan api apokaliptik juga menghilang. Hanya dalam puluhan napas, ratusan juta makhluk ras dewa mati. Selain itu, banyak dari mereka adalah ahli di tingkat kaisar, dewa leluhur, dan tokoh perkasa. Tubuh utama Martial Dao tidak berniat memusnahkan mereka sepenuhnya. Tidak semua orang dalam ras dewa suka bertarung dan ingin menaklukkan di mana-mana, mendominasi makhluk hidup lainnya. Tentu saja, tubuh utama Martial Dao sangat menentukan untuk dibunuh. Dalam pertempuran ini, hampir semua ras kaisar dewa dan dewa leluhur terbunuh. Setelah hari ini, ras dewa mungkin akan membutuhkan periode waktu yang tak terbayangkan sebelum mereka dapat pulih ke puncaknya. Nyatanya, ada kemungkinan besar mereka tidak akan dapat pulih dari kemunduran ini. Tentu saja, tujuan terpenting dari gerakan pembunuhan Martial Dao Prime Body adalah untuk membuat ras dewa merasa takut. Dia ingin rasa takut itu berakar dalam pada garis keturunan dan jiwa ras dewa. Dia ingin daratan dewa menjadi begitu menakutkan sehingga mereka tidak akan pernah berani menginjakkan kaki ke daratan Tianhuang lagi. Pada saat itu, tungku langit dan bumi menghilang dan nyala api menghilang. Makhluk ras dewa yang selamat dari malapetaka berdiri di tempat dengan ekspresi kehilangan. Tubuh utama Martial Dao berdiri di udara dan berjalan perlahan menuju kota surgawi pusat, melewati di atas kepala mereka. Namun, tidak ada makhluk ras dewa yang berani mengangkat kepala. Jika ada makhluk hidup yang berani berjalan di atas ras dewa sebelum hari ini, itu akan menjadi provokasi yang tidak dapat diterima dan mereka pasti akan menderita hukuman dari ras dewa. Namun, pada saat itu, tidak ada ras dewa yang berani melihat sosok di udara. Mereka takut tatapan mereka akan menimbulkan kemarahan orang itu dan membawa malapetaka kematian atau bahkan pemusnahan seluruh ras mereka. Semua makhluk ras dewa menyadari bahwa metode orang ini dapat menghancurkan seluruh ras dewa dan mengubah daratan dewa menjadi api neraka yang tak bernyawa. Pada saat itu, setiap ras dewa menundukkan kepala mereka yang angkuh terhadap sosok itu. Tak lama kemudian, tubuh utama Martial Dao tiba di tembok kota. Dia memandang gadis kecil di sampingnya dan hendak berbicara ketika tatapannya mendarat di kertas emas. Dalam kehampaan di luar tembok kota yang jauh, sebuah retakan tiba-tiba muncul dan sesosok muncul. Mengenakan mahkota dewa, Kaisar Dewalah yang melarikan diri sebelumnya. Kaisar bela diri. Kaisar Dewa memandangi kota surgawi yang bobrok dan hancur dengan ekspresi mengancam dan kebencian. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Kamu akan naik suatu hari nanti. Aku akan menunggu dengan sabar. Pada hari Anda naik akan menjadi hari seluruh daratan Tianhuang Anda akan dimusnahkan." Memem. Tubuh utama Martial Dao menyapu pandangannya dan menatap Kaisar Dewa. Ketika dia mendengar itu, ekspresi gadis kecil itu berubah drastis. Awalnya,
Kaisar bela diri sudah berhenti, gadis kecil itu tidak ingin menyebabkan kepunahan ras dewa karena Kaisar Dewa. Kaisar bela diri senior. Gadis kecil itu berteriak dengan tergesa-gesa. Namun, dia menyadari bahwa tubuh utama marsial Dao telah menghilang dari pandangannya. Dalam sekejap mata, tubuh utama marsial Dao telah tiba di hadapan Kaisar Dewa dan mengulurkan tangan untuk meraih yang terakhir. Ekspresi Dewa Kaisar berubah drastis. Tanpa ragu, dia mundur ke celah kosong. Tubuh utama marsial Dao mencibir dan mengejarnya tanpa ragu-ragu. Setelah mengisi celah kosong, tubuh utama marsial Dao merasakan matanya menyala, seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Dunia ini dipenuhi dengan cahaya di mana-mana dan sangat berbeda dari daratan dewa dan daratan Tianhuang. Di daratan dewa dan daratan Tianhuang, tubuh utama marsial Dao dapat merasakan ancaman hukum langit dan bumi sepanjang waktu. Selama kekuatan yang dia lepaskan melebihi batas atas dunia bawah, itu pasti akan menyebabkan reaksi balik dari hukum langit dan bumi dari dunia bawah. Namun, ancaman itu tidak ada di dunia ini. Bahkan ada beberapa surga dan bumi esensi di ruang ini, meskipun sangat tipis. Dunia atas. Jantung marsial Dao Prime Body berdetak kencang. Namun, dia dengan cepat menyangkal pemikiran itu. Ini tidak mungkin dunia atas. Namun, itu mungkin dimensi kecil yang dibuat oleh ahli tingkat atas dari dunia atas. Terlepas dari miliaran cabai kecil, tempat ini tidak terikat oleh hukum langit dan bumi dari dunia yang lebih rendah. Sebenarnya, ada juga tempat seperti itu di daratan Tianhuang. Kembali ketika Dai Yue memberikan teknik kultivasi Suzimo kepadanya di kota Pingyang, dia membuka Dao Ground di kamarnya. Dao Ground sangat mirip dengan dunia sebelum dia. Namun, tidak ada surga dan bumi esensi di Dao Ground itu. Tubuh utama marsial Dao tidak akan menderita reaksi dari hukum langit dan bumi ketika dia berkultivasi di tanah Dao di kota Pingyang. Karena itu, kultivasinya bisa terus maju. Hahaha. Kaisar Dewa mengangkat kepalanya dalam tawa dan memelototi tubuh utama marsial Dao, berkata dengan penuh kebencian, Kaisar bela diri, kamu telah ditipu. Alasan mengapa saya mengatakan itu sebelumnya adalah untuk memikat Anda. Oh, tubuh utama marsial Dao memiliki ekspresi acuh tak acuh dan bertanya, tempat apa ini? Ini adalah dunia mistik paling rahasia dan kuno di daratan dewa, lapangan dewa. Kaisar Dewa tidak bisa menahan tawa. Dia melihat tubuh utama marsial Dao seolah-olah dia sedang melihat orang mati dan berkata perlahan, di dunia ini, ada dewa sejati dari ras dewa. Alam kultivasi makhluk ras dewa di tanah dewa telah jauh melampaui kaisar dan berada di level dewa hitam. Tubuh utama marsial Dao memiliki ekspresi tenang dan masih belum ada emosi di matanya. Hahaha. Ketika kaisar dewa melihat itu, dia tertawa terbahak-bahak. Kaisar bela diri, kamu pasti sangat ketakutan. Tubuh utama marsial Dao masih diam. Kaisar dewa tercerahkan dan mencibir, saya mengerti. Mengingat pengetahuan Anda bahkan tidak tahu apa itu dewa hitam sama sekali. Apakah Anda ingin saya menjelaskannya kepada Anda sehingga Anda bisa mati dengan damai? Ini, 2071 kalian semua dapat dimakamkan di sini hari ini. Dibandingkan dengan Kaisar Dewa yang sombong, tubuh utama marsial Dao memiliki ekspresi tenang sepanjang waktu. Sebenarnya, ketika kehampaan retak sebelumnya, dia sudah merasakan kekuatan yang kuat bocor dari kedalaman kehampaan. Kekuatan itu telah melampaui batas dunia bawah dan berada di alam esensi hitam. Ranah kultivasi tubuh utama marsial Dao sudah sebanding dengan dewa bumi. Secara alami, dia tidak takut dan mengikuti Kaisar Dewa ke tanah dewa. Tanda seru, dia ingin melihat dewa macam apa yang ada di tempat yang disebut tanah dewa ini juga. Saat itu, cahaya keemasan tiba-tiba turun dari dunia dan memasuki kehampaan di sekitarnya, membentuk rune emas. Dunia bergetar sedikit sebelum kembali normal. Hehe. Kaisar Dewa tersenyum. Martial Emperor, God's Ground telah sepenuhnya disegel. Sekarang, tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri bahkan jika kamu mau. Apa yang saya katakan sebelumnya adalah hanya untuk mengulur waktu sehingga makhluk ras dewa dapat melepaskan seni mereka dan memotong jalan pelarian Anda. Anda tidak mengharapkan itu, kan? Kamu tertipu trikku lagi. Faktanya, Kaisar Dewa sedikit terbawa suasana dan berpikir bahwa tubuh utama marsial Dao sepenuhnya dipimpin olehnya selangkah demi selangkah. Namun, pada saat itu, tubuh utama marsial Dao memandangnya seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot.
Tiba-tiba, lebih dari 10 sosok berkilauan secara bertahap muncul dalam kehampaan di belakang Kaisar Dewa. Aura mereka kuat dan jauh melampaui Kaisar Dewa. Tubuh utama marsial Dao dapat dengan jelas merasakan bahwa ada fluktuasi langit dan bumi esens Qi di tubuh makhluk ras dewa itu. Dia menyapu kesadaran rohnya dan memindai alam kultivasi makhluk ras dewa dengan jelas. Di antara makhluk ras dewa, yang terlemah hanya di level 1 alam esensi hitam dan yang terkuat bahkan tidak di level 7. Selain itu, ras dewa alam esensi hitam level 7 memiliki rambut putih dan berada di usia senjanya dengan umur yang tidak banyak lagi. Tubuh utama marsial Dao tidak terkejut sama sekali. Meskipun dunia ini tidak bergantung pada 1 miliar cabai kecil dan tidak terpengaruh oleh hukum langit dan bumi dari dunia yang lebih rendah, surga dan bumi esens Qi juga ada. Namun, esens Qi di dunia ini terlalu tipis. Di dunia ini, seolah-olah seorang ahli tertinggi dari dunia atas telah menggunakan beberapa keterampilan rahasia untuk mencuri gumpalan esens Qi dari dunia atas. Setelah jarak yang jauh, gumpalan esens Qi yang melonjak ke dunia ini hampir dapat diabaikan. Esens Qi di God's Ground ini tipis dan jauh lebih rendah dari Dragon Abyss Star yang diturunkan oleh Green Lotus True Body saat naik. Makhluk hidup yang berkultivasi di Dragon Abyss Star memiliki sumber daya kultivasi yang terbatas. Bahkan jika mereka menghabiskan masa hidup mereka, mereka tidak akan dapat berkultivasi ke alam esensi hitam level 9 dengan esensi langit dan bumi di bintang. Tidak peduli seberapa tipis langit dan bumi esens Qi dari Dragon Abyss Star, itu masih dunia atas. Jika itu yang terjadi pada Dragon Abyss Star, bagaimana dengan God's Ground dari dunia bawah ini? Tanpa sumber daya kultivasi seperti pil kondensasi esensi kecil, makhluk ras dewa di tanah dewa ini tidak akan dapat berkultivasi ke alam esensi hitam level 9 bahkan jika mereka menghabiskan masa hidup mereka. Misalnya, ras dewa tua ini belum pernah terjadi sebelumnya untuk dapat berkultivasi ke alam esensi hitam level 7 di tahun-tahun senjanya. Kamu adalah kaisar bela diri dari daratan Tianhuang, kan? Tatapan makhluk ras dewa tua mendarat di tubuh utama marsial Dao saat dia bertanya. Senior, kaisar dewa berkata dengan tergesa-gesa, itu dia. Imam besar dan penunggang naga ras dewa kita mati di tangannya dan ratusan juta anggota klan kita dibunuh olehnya. Bahkan kota surgawi pusat di daratan dewa dibakar oleh apinya dan dihancurkan, berubah menjadi reruntuhan. Makhluk ras dewa dari alam esensi hitam memelototi tubuh utama marsial Dao dengan dingin tanpa menyembunyikan niat membunuh di hati mereka. Dewa hitam ini telah lama melepaskan kesadaran roh mereka dan memindai tubuh utama marsial Dao beberapa kali, tetapi mereka tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Tepatnya, mereka tidak bisa mendeteksi latar belakang tubuh utama marsial Dao sama sekali. Tubuh utama marsial Dao mengolah marsial Dao dan membentuk garis keturunan marsial Dao untuk memadatkan Fate Rings. Bahkan jika surga atau dewa sempurna satu ada di sini, mereka tidak akan dapat mendeteksi alam kultivasi dari tubuh utama marsial Dao, apalagi dewa hitam ini. Meskipun banyak dewa hitam tidak dapat mengetahui latar belakang tubuh utama marsial Dao, mereka tidak takut karena mereka percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia bawah yang dapat melampaui mereka. Ras dewa tua itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghela nafas. Orang dari daratan Tianhuang, jika kamu tahu kapan harus berhenti, kamu mungkin tidak akan terbunuh. Namun, niat membunuhmu terlalu kuat dan kamu ingin memusnahkan kami. Sekarang setelah kamu mengejar dunia ini, kamu akan dimakamkan di sini. Dewa hitam tanah dewa biasanya tidak akan muncul di daratan dewa. Itu karena di daratan dewa, mereka akan dibatasi oleh hukum langit dan bumi dan tidak akan berani menggunakan kekuatan alam esensi hitam. Dengan begitu, dewa hitam ini tidak akan jauh berbeda dengan kaisar dewa di luar. Hanya di tanah dewa ini para dewa hitam ini bisa menyerang dengan sekuat tenaga tanpa menahan diri. Ini juga alasan mengapa kaisar dewa mencoba yang terbaik untuk memikat tubuh utama marsial Dao ke tanah dewa. Saat itu, Kaisar Dewa secara bertahap menjadi tenang dan merasakan ada sesuatu yang salah. Tubuh utama marsial Dao terlalu tenang. Sejak dia memasuki tanah dewa, tubuh utama marsial Dao tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak ada emosi di wajahnya. Bahkan ketika lebih dari 10 dewa hitam muncul, Kaisar Dewa tidak melihat kejutan di mata tubuh utama marsial Dao. Bahkan jika tubuh utama marsial Dao tidak mengetahui ranah dewa hitam, tidak bisakah dia merasakan kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh lusinan dewa hitam?
Bagaimana Kaisar bela diri dapat mempertahankan ketenangannya melawan kekuatan yang jauh melampaui Kaisar? Semakin Kaisar Dewa memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Martial Emperor, kamu sudah berada di ambang kematian. Kenapa kamu berpura-pura tenang? Petik 2. Kaisar Dewa tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan. Tubuh utama Martial Dao memandang Kaisar Dewa dan yang lainnya dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah ini satu-satunya dewa hitam di tempat yang disebut Tanah Dewa ini? Fufu, bodoh sekali. Dewa hitam kelas 1 mau tidak mau mencemooh, aku sendiri sudah cukup untuk membunuhmu. Sebelum kalimatnya selesai, sosok Dewa Hitam kelas 1 melintas dan ki darahnya melonjak. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan tubuh utama Martial Dao. Dewa Hitam tidak membuat sikap apapun dan mengepalkan tinjunya. Ki darahnya meledak dan dia meninju ke arah kepala tubuh utama Martial Dao. Tubuh utama Martial Dao tidak bergerak sama sekali dan bahkan tidak berkedip. Ketika tinju Dewa Hitam hampir menyentuh rambutnya, tubuh utama Martial Dao tiba-tiba menyerang dan meraih tinju Dewa Hitam. Bukan hanya Dewa Hitam kelas 1 yang menyerang, ekspresi semua makhluk ras dewa yang hadir sedikit berubah dan mereka mengerutkan kening. Bahkan tubuh Dewa Hitam tingkat 1 telah menjalani baptisan ki esensi langit dan bumi dan luar biasa. Selain itu, ras dewa memiliki garis keturunan dan fisik yang kuat sejak awal. Tinju Dewa Hitam kelas 1 ini sudah cukup untuk menghancurkan harta Dharma atau Kaisar Dunia Bawah. Namun, tinjunya dicengkeram oleh tubuh utama Martial Dao dan tidak bergeming sama sekali. Meskipun alam kultivasi dari tubuh utama Martial Dao berbeda dari dunia atas, tubuhnya ditempa oleh api sepanjang tahun dan melebur sejumlah besar surga dan bumi esens ki. Tubuh-tubuh utama Martial Dao dibudidayakan dengan memurnikan esens Spirit Stone dan jauh lebih tinggi dari tubuh Dewa Hitam ini. Jika hanya sedikit dari kalian, kalian semua bisa dimakamkan di sini hari ini. Tubuh utama Martial Dao berkata dengan acuh tak acuh. 2072 semua mati. Ketika mereka mendengar itu, reaksi pertama dari 12 Dewa Hitam adalah konyol dan menggelikan. Seorang kaisar dari dunia bawah mengancam mereka dan menyatakan bahwa dia akan menguburkan mereka di sini. Namun, Dewa Hitam kelas 1 yang dicengkeram oleh tubuh utama Martial Dao tidak bisa tersenyum sama sekali. Wajahnya pucat saat dia menahan rasa sakit dari telapak tangannya. Tubuhnya gemetar dan dia hampir pingsan. Tanda seru. Tinjunya yang dicengkeram oleh tubuh Martial Dao Prime Body merasakan telapak tangannya yang tebal mengencang terus-menerus, tinjunya hampir hancur. Yang lebih menakutkan adalah ketika tinjunya dicengkeram oleh tubuh utama Martial Dao, ki darah di tubuhnya menjadi tenang dan berhenti beredar. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kilatan darah muncul. Tinju Dewa Hitam kelas 1 dihancurkan oleh tubuh utama Martial Dao. Dewa Hitam menjerit tragis. Sebelum dia bisa mundur, dia merasakan sosok melintas di depannya. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam di glabella dan kehilangan kesadaran. Teriakan tragis itu tiba-tiba berhenti. Tubuh utama Martial Dao hanya menjentikkan jarinya dengan lembut dan melepaskan ki pedang yang memasuki glabella Dewa Hitam, membunuhnya dengan mudah. Dia tidak berhenti sama sekali dan melewati mayat Dewa Hitam menuju 12 Dewa Hitam yang tersisa. Semuanya, hati-hati. Ada sesuatu yang aneh pada orang ini. Makhluk ras dewa tua memiliki ekspresi muram. Ayo bergabung dan bunuh orang ini tanpa menahan diri. Sebelum hukumannya selesai, ki darah emas melonjak di dalam 12 Dewa Hitam dan mereka memadatkan fenomena Bloodline masing-masing. Selama ras dewa tumbuh hingga usia tertentu dan garis keturunan mereka terbangun, mereka akan memadatkan fenomena garis darah. Keturunan Dewa Surgawi. Lingkaran darah surgawi. Petik 2, petik 2. Segera setelah itu, 12 Dewa Hitam melepaskan kekuatan surgawi bawaan mereka satu demi satu. Membunuh. Saat Dewa Hitam tua menggeram, 12 Dewa Hitam menyerang pada saat yang sama dan melemparkan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia mereka ke arah Tsushimo. Pada saat yang sama, 12 Dewa Hitam berpisah ke arah yang berbeda dan menyerang tubuh utama Martial Dao. Ekspresi Martial Dao Prime Body tidak berubah saat serangkaian suara bergema dari tubuhnya. Pang, pang, pang. Seolah-olah ada belenggu yang tiba-tiba terlepas, lingkaran cahaya ungu muncul satu demi satu di belakang tubuh utama Martial Dao. Dalam sekejap mata, 6 lingkaran ungu muncul. Cincin takdir level 6.
Keenam cincin takdir memadatkan kehendak marsial Dao dan semua seni Dharma terjalin. 100 sutra beredar dan bersinar dengan cahaya surgawi, menyapu dunia dengan aura yang menakutkan. Fenomena garis darah, kekuatan surgawi, dan keterampilan rahasia yang dilepaskan oleh 12 dewa hitam bertabrakan dengan lembut terhadap 6 cincin takdir dan langsung berubah menjadi debu. Di bawah selubung 6 cincin takdir, tubuh utama marsial Dao mengenakan jubah ungu dan rambut hitamnya bergoyang tanpa angin. Tatapannya sedalam laut, seperti kaisar yang memandang rendah dunia dan tidak bisa diabaikan. Di God's Ground, dewa hitam di ujung sana bisa menyerang dengan berani. Namun, tubuh utama marsial Dao bisa melakukannya tanpa reservasi juga. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Beberapa dewa hitam tidak berhasil berhenti tepat waktu dan bertabrakan dengan 6 cincin takdir, berubah menjadi debu di tempat oleh jalinan Dharmic Daos dari cincin takdir ungu. Dewa hitam bahkan ingin menghancurkan cincin takdir dengan kekuatan fisiknya. Namun, saat tinjunya melakukan kontak dengan cincin takdir ungu, itu membeku di tempat dan berubah menjadi kehampaan dalam sekejap mata. Itu hancur dan esens spiritnya hancur. Faktanya, tubuh utama marsial Dao bahkan tidak menyerang. Dia hanya memanggil 6 cincin takdir dan berjalan maju sebelum dewa hitam mati satu demi satu. Dalam sekejap mata, setengah dari 12 dewa hitam sudah mati. Pada saat itu, dewa hitam tua menyadari bahwa manusia dari daratan Tianhuang ini bukanlah seseorang yang dapat mereka pertahankan. Beri aku mahkota dewa. Dewa hitam tua berteriak dan kesadaran rohnya bergerak. Dia melepas mahkota dewa dari kepala kaisar dewa dan memanggilnya tidak jauh. Dia bertukar pandang dengan 5 dewa hitam yang tersisa dan mereka menyalurkan kesadaran roh mereka pada saat yang sama, memadatkan keterampilan rahasia sambil melantunkan mantra. Atas nama ras dewa, bersihkan semua yang ada di dunia. 8 permata di mahkota dewa tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih susu. Di bawah kendali 6 dewa hitam, mereka membentuk seberkas cahaya yang mengarah ke tubuh utama marsial Dao. Ledakan. Ketika seberkas cahaya putih susu mendarat di 6 cincin takdir, mereka sedikit bergoyang. Namun, pancaran cahaya putih susu menghilang seketika. Keenam dewa hitam juga bergidik dan mundur beberapa langkah dengan ekspresi pucat setelah menerima serangan balik dari kekuatan. Tubuh utama marsial Dao mendekat dan mengambil mahkota dewa. Itu tidak mungkin. Mata dewa hitam tua melebar karena marah. Kamu tidak bisa berkultivasi sampai titik ini. Kultivasi Anda seharusnya sudah melampaui alam dewa hitam. Tubuh utama marsial Dao memiliki ekspresi acuh tak acuh. Cahaya ungu menyinari gelabelannya dan kesadaran rohnya menyala. Dalam kesadaran 6 dewa hitam, api ungu tiba-tiba membakar esens spirit mereka, menelan mereka seketika. Dalam sekejap mata, esens spirits of the Black Gods dibakar menjadi abu oleh api ungu. Meskipun tubuh ke-6 dewa hitam masih utuh, roh esens mereka telah dihancurkan. Ini adalah keterampilan rahasia esens spirit yang dirilis oleh martial Dao Prime Body, martial spirit fire. Mengingat ranah esens spiritnya, tidak membutuhkan banyak kekuatan esens spirit untuk menyempurnakan esens spirit dari 6 dewa hitam. Kaisar dewa benar-benar tercengang di samping. Tak lama kemudian, semua 13 dewa hitam mati di sini di God's Ground. Tubuh utama marsial Dao melihat mahkota dewa di tangannya dan menyuntikkan kesadaran rohnya ke dalamnya, mengaktifkannya dengan lembut. Tidak ada reaksi dari mahkota dewa dan tidak ada kekuatan putih susu yang dilepaskan. Kekuatan putih susu agak aneh dan bahkan bisa menghilangkan api karma dan mengguncang cincin takdirnya. Oleh karena itu, tubuh utama marsial Dao ingin menjelajahinya. Wajah dewa kaisar pucat saat dia menelan ketakutan. Sementara tubuh utama marsial Dao sedang mempelajari mahkota dewa, sosoknya melintas dan dia melarikan diri dari tanah dewa. Namun, ketika dia tiba di simpul spasial tanah dewa dan menabraknya, dia tidak bisa menyerang dan malah ditolak. Sudahkah kamu lupa? Pembatasan telah ditetapkan di God's Ground. Anda tidak bisa melarikan diri. Saat itu, suara tubuh utama marsial Dao terdengar di telinga Kaisar Dewa. Kaisar Dewa merasakan kulit kepalanya kesemutan dan rasa dingin menjalar di punggungnya. Sebelum dia bisa bereaksi, telapak tangan yang tebal telah mendarat di atas kepalanya dan menyedot roh esensinya keluar. Tanpa ragu, tubuh utama marsial Dao merilis seni pencarian jiwa. Rantai hitam memanjang dari permukaan bola cahaya di telapak tangannya dan melilit roh esensi Kaisar Dewa. Ah! Roh esensi Kaisar Dewa berjuang dan melolong berulang kali,
tetapi dia tidak dapat menahan proses yang menyakitkan itu. Melalui roh esensi Kaisar Dewa, gambar melintas di pikiran tubuh utama Martial Dao. Dia sedang mencari informasi tentang mahkota dewa. Sesaat kemudian, Essence Spirit God Emperor hampir layu dan Martial Dao Prime Body mendapatkan jawaban yang dia inginkan saat dia mencengkeram dengan lembut. Bola cahaya hancur dan roh esensi Kaisar Dewa dihancurkan. 2073 Iman. Kekuatan iman. Su Zimo bergumam pelan. Seperti yang dia duga, mahkota dewa bukan dari dunia bawah. Cahaya putih susu yang mengalir keluar dari 8 permata di mahkota adalah kekuatan ras dewa yang unik dan misterius. Kekuatan iman. Tanda seru. Alasan mengapa ras dewa terus-menerus menaklukkan cabai kecil lainnya adalah karena semakin banyak dunia yang mereka kuasai dan semakin banyak makhluk hidup yang tunduk pada ras dewa, semakin besar kekuatan keyakinan yang bisa mereka peroleh. Dapat dikatakan bahwa mahkota dewa mengandung kekuatan keyakinan semua makhluk hidup di bawah kekuasaan ras dewa. Ketika Suzimo menghadapi mahkota dewa, dia tidak dihadapkan pada harta dharma atau seseorang. Sebaliknya, dia dihadapkan pada makhluk hidup tak berujung yang percaya dan menghormati ras dewa. Itu adalah kekuatan yang tak terbayangkan. Justru karena kekuatan iman yang unik dan agung itulah Kaisar Dewa berhasil lolos dari kematian 2 kali. Itu juga alasan mengapa api karma bisa dipadamkan dan keenam cincin takdir terguncang. Hampir semua teknik kultivasi ras dewa membutuhkan fisik dan garis keturunan ras dewa untuk berkultivasi. Meskipun Suzimo memperoleh beberapa teknik kultivasi dan keterampilan rahasia ras dewa dari ingatan Kaisar Dewa, dia tidak dapat mengolahnya. Tidak ada gunanya bahkan jika dia menggabungkan mereka ke dalam Martial Dao Furnace. Suzimo menutup matanya dan berdiri dengan tenang, melepaskan kesadaran rohnya untuk memindai God's Ground sekali lagi. Sesaat kemudian, Suzimo tiba-tiba membuka matanya dengan ekspresi terkejut. Dia telah menemukan tambang batu roh esensi lengkap di tanah dewa ini. Dunia ini telah ada sejak lama dan seorang ahli dunia atas mungkin telah meninggal di sini bertahun-tahun yang lalu. Mayatnya dimakamkan di sini. Seiring berjalannya waktu, secara bertahap membusuk dan membatu. Esensi menyebar dan secara bertahap membentuk tambang. Meskipun selalu ada dewa hitam yang berkultivasi di sini, tanpa tabu mistik klasik, seseorang harus mencapai alam esensi bumi jika mereka ingin menggunakan batu roh esensi untuk berkultivasi. Karena esensi di tanah dewa tipis, dewa hitam di sini tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi kerana esensi bumi. Dengan begitu, tambang bisa terpelihara sepenuhnya. Tambang ini tidak berguna bagi makhluk hidup lain di dunia yang lebih rendah. Namun, untuk tubuh utama Martial Dao, itu tidak diragukan lagi merupakan bantuan tepat waktu. Dia telah lama menghabiskan batu roh esensi yang ditinggalkan oleh para ahli dunia atas saat itu. Saat ini, dia hanya bisa berkultivasi dengan melebur buah Dao Raja Yunyu. Namun, buah Dao dipadatkan dari masa hidup immortal yang sempurna. Tidak peduli seberapa ganasnya Martial Dao Furnace, sangat sulit untuk menyempurnakan buah Dao abadi yang disempurnakan. Oleh karena itu, kecepatan kultivasi tubuh utama Martial Dao secara bertahap melambat juga. Saat ini, mendapatkan tambang roh esensi lengkap ini terlalu penting baginya. Su Zimo tidak ragu. Dengan lambaian tangannya, dia menggali tambang roh esensi jauh di bawah tanah dan menempatkannya ke tungku Martial Dao. Di tubuhnya, api roh bela diri, api naga Phoenix, api kesengsaraan dan api karma teratai merah terus-menerus memurnikan tubuhnya. Setelah melemparkan tambang roh esensi, dia tidak harus berkultivasi dengan sengaja dan tungku Dao bela diri dapat secara bertahap menyempurnakan tambang roh esensi lengkap. Setelah berlama-lama di God's Ground untuk sementara waktu dan tidak menemukan hal lain, Su Zimo meninggalkan dunia ini. Segera setelah itu, dia melepaskan skill rahasia dan menyegel God's Ground sepenuhnya. Kecuali ada keturunan ras dewa yang bisa melampaui kekuatannya, tempat rahasia ini tidak akan pernah dibuka kembali. Api di luar Central Divine City belum padam. Ada api di mana-mana di medan perang. Central Divine City sudah hancur dengan hanya beberapa puing yang tersisa. Itu tidak lagi memiliki kekuatan agung seperti sebelumnya. Makhluk ras dewa yang selamat tidak pergi. Mereka semua melihat ke arah God's Ground dan berdoa dalam hati untuk mengantisipasi. Ketika mereka melihat Suzimo berjalan keluar, harapan di hati para makhluk ras dewa benar-benar hancur.
Munculnya Kaisar Bela Diri berarti kematian Kaisar Dewa. Ketika Suzimo muncul kembali di daratan dewa, dunia terdiam lama. Hanya ada ketakutan dan keputusasaan yang tersisa di hati setiap makhluk ras dewa. Pada saat itu, mereka mengalami perasaan makhluk hidup di daratan Tianhuang melawan Dewa Kaisar dan pasukan ras dewa yang tak terhentikan. Seolah-olah semuanya telah menjadi lingkaran penuh. Suzimo berdiri di atas awan dan menatap ras dewa di bawah kakinya. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia berkata perlahan, "Dewamu sudah mati." Ekspresi banyak makhluk ras dewa meredup. Pada saat itu, semangat, esensi, kemauan, dan kebanggaan ras dewa runtuh. Para dewa sudah mati. Iman ras dewa mati juga. Mereka telah kalah. Seluruh daratan dewa dan semua makhluk ras dewa yang pernah menaklukkan di mana-mana dan tak terkalahkan dikalahkan oleh satu orang. Mereka benar-benar dikalahkan, diinjak-injak menjadi debu dari awan. Mulai hari ini, bahkan jika ras dewa dapat bangkit sekali lagi, mereka pasti tidak akan berani mengambil satu langkah pun ke daratan Tianhuang. Sosok itu sudah menjadi mimpi buruk bagi semua makhluk ras dewa. Itu akan menjadi tanda ketakutan yang tak terbantahkan di lubuk hati semua makhluk ras dewa. Ketika dia melihat itu, gadis bernama Nian King di tembok kota bobrok itu memiliki ekspresi sedih serta air mata mengalir di wajahnya. Malapetaka ras dewa ini bisa dihindari. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, tuannya, Permaisuri Dewa Nian Qi, meramalkan hari ini. "Kamu siapa?" Saat itu, sebuah suara terdengar di telinganya. Nian King mendongak. Tanpa sadar, Kaisar Bela Diri Abadi dari daratan Tianhuang telah tiba di sampingnya dan menatapnya dengan tenang. "Kaisar Bela Diri Senior, nama saya Nian King." Nian King buru-buru menarik lengan bajunya dan menyeka air matanya. "Tuanku adalah Permaisuri Dewa Nian Qi." "Nian King, Nian King." Suzimo bergumam pelan, "Tuanmu memberimu nama itu, kan?" "Iya." Nian King mengangguk dan menyerahkan selembar kertas emas dengan kedua tangan. "Guru berkata bahwa jika suatu hari kamu membunuh jalanmu ke daratan dewa, aku harus menyerahkan kertas emas ini kepadamu." Suzimo menerimanya dan membuka lipatan kertas emas itu. "Tuan muda." Saat melihat kata-kata itu, Suzimo sedikit bingung. Gadis di depannya sepertinya telah berubah menjadi Nian Qi dan berdiri di sampingnya, memanggil dengan lembut. "Saya harap Anda tidak perlu melihat pesan-pesan ini. Namun, jika karena kesialan kamu harus melihat mereka, itu berarti ras dewa tidak mengindahkan instruksiku. Tuan muda, tolong luangkan sedikit garis keturunan untuk ras dewa karena hubungan kita di masa lalu. Saya akan sangat berterima kasih." Setelah membacanya, Suzimo menggosok telapak tangannya dan kertas emas itu berubah menjadi debu, menghilang. "Kaisar Bela Diri Senior," Nian King bertanya dengan gelisah dengan suara gemetar. Suzimo berkata, "Jika kamu mengeluarkannya lebih awal, begitu banyak anggota klanmu mungkin tidak akan mati." Nian King menundukkan kepalanya. Dia ingin mengeluarkannya lebih awal juga. Namun, baik itu High Priest atau God Emperor, mereka tidak pernah berpikir untuk memohon belas kasihan. Mereka hanya ingin melawan Martial Emperor dan bahkan membunuhnya. Sebelumnya, dia sudah mengeluarkan kertas emas. Namun, Kaisar Dewa dengan sengaja memprovokasi Kaisar Bela Diri dan membujuknya ke tanah dewa. Untuk berpikir bahwa Kaisar Dewa tidak hanya akan mati, bahkan Dewa Hitam di tanah dewa akan terlibat. 2074 keliling dunia. Semua orang dari daratan Tianhuang meratap ketika mereka melihat itu. Satu orang menekan seluruh dunia seorang diri. Siapa yang akan percaya jika mereka tidak melihatnya sendiri? Pendongeng itu bahkan lebih bersemangat. Tanda seru. Pendongeng setiap generasi memikul tanggung jawab untuk menulis tentang peradaban daratan Tianhuang, mewarisi semangat umat manusia untuk memberikan jasa dan dao agung. Niat asli Peri Linglong ketika dia mendirikan Istana Enigma adalah untuk menanamkan dao. Di Istana Enigma, setiap kaisar akan meminta pendongeng mewariskan warisan pribadi untuk mereka. Saat itu, sebelum Suzimo dianugerahi gelar kaisar, Kaisar Mistik menulis warisan untuknya karena dia mendirikan martial dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Kaisar Mistik pernah berkata bahwa dia tidak menyebutkan nama warisan itu dan malah mengosongkan judulnya. Dia tidak tahu apa pencapaian Suzimo di masa depan. Karenanya, warisan ini hanya bisa diselesaikan oleh pendongeng generasi penerus. Belakangan, pertempuran 10.000 ras pecah di daratan Tianhuang serta bencana Blood Fiend. Pada saat itu,
Kaisar mistik sudah menjadi penjaga istana-istana kaisar manusia dan Lin Xuanji secara resmi menjadi pendongeng generasi itu. Lin Xuanji merekam dua pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam warisan itu. Sebelum Lin Xuanji naik, dia memilih pendongeng berikutnya. Awalnya, dia bermaksud mengisi nama warisan kaisar bela diri. Namun, sebelum dia melakukannya, dia berubah pikiran dan membiarkannya kosong. Saat ini, warisan tersebut telah diwariskan kepada pendongeng generasi ini. Dalam keadaan normal, daratan Tianhuang akan memasuki masa pemulihan yang lama setelah mengalami pertempuran 10.000 ras dan bencana Blood Fiend. Awalnya, pendongeng generasi ini mengira daratan Tianhuang setelah era kaisar bela diri biasa-biasa saja dan membosankan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia secara pribadi akan menyaksikan Martial Emperor menaklukkan daratan dewa dan menekan seluruh dunia seorang diri. Itu adalah pertempuran yang sangat gemilang dan belum pernah terjadi sebelumnya. Baik itu dalam arti, dampak, atau metode kuat yang ditampilkan oleh berbagai pihak, pertempuran ini tidak lebih lemah dari pertempuran 10.000 ras dan malapetaka iblis darah. Pendongeng sangat senang bisa menyaksikan dan bahkan merekamnya secara pribadi. Tak lama kemudian, di bawah tatapan semua orang di daratan Tianhuang, Su Zimo berjalan dengan seorang gadis kecil dari ras dewa. "Zimo, kamu baik-baik saja?" Ji Yaoxue bertanya dengan lembut. Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Sesampainya di depan Ji Yaoxue, dia menyerahkan mahkota dewa padanya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ji Yaoxue menundukkan kepalanya sedikit dan tersipu. Seolah-olah dia tidak menyadarinya, Su Zimo menoleh ke gadis kecil dari ras dewa dan berkata, "Lepaskan keterampilan rahasia ras dewa dan aktifkan mahkota dewa ini agar dapat mengalir dengan kekuatan iman." Nian King berasal dari ras dewa dan dia adalah satu-satunya yang bisa menggunakan mahkota dewa. Ji Yaoxue juga menyadari bahwa mungkin ada alasan mengapa Su Zimo memberinya mahkota dewa. Nian King mengangguk dan menyalurkan ki darahnya, melepaskan kesadaran rohnya untuk menyingkat keterampilan rahasia. Alam kultivasi Nian King tidak cukup tinggi. Lama kemudian, 8 permata di mahkota dewa bersinar lembut dan cahaya putih susu mengalir perlahan, mendarat di Ji Yaoxue seperti air terjun. Kesadaran roh Su Zimo mengunci Ji Yaoxue dan merasakan perubahan di tubuhnya. Setelah beberapa saat, esens spirit Nian King menjadi lemah dan tidak bisa lagi mengaktifkan mahkota dewa. Wajahnya pucat saat dia sedikit terengah-engah. Kekuatan keyakinan yang mengalir turun dari mahkota dewa juga terputus. Apakah itu masih belum cukup? Su Zimo bergumam dalam hati dan matanya redup. Dia bisa melihat bahwa kultivasi Ji Yaoxue tidak menunjukkan tanda-tanda akan menerobos dan umurnya juga tidak bertambah. Bertahun-tahun, untuk membantu Ji Yaoxue memperpanjang umurnya, dia telah mencari harta yang tak terhitung jumlahnya dan memikirkan metode yang tak terhitung jumlahnya. Namun, semua itu pada akhirnya sia-sia. Kali ini, ketika dia merasakan kekuatan mistis dari keyakinan, reaksi pertamanya adalah meminta Ji Yaoxue untuk mencoba dan melihat apakah dia dapat menembus dan memperpanjang umurnya. Sayangnya, kekuatan tempur tubuh utama Martial Dao tidak terkalahkan di dunia bawah. Ranah kultivasinya sudah sebanding dengan Earth Immortal. Bahkan jika dia bisa membangun Martial Dao, memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup dan mencium semua seni Dharma, dia masih tidak berdaya melawan masalah ini. Ini juga berarti bahwa jika tidak ada cara lain, Ji Yaoxue hanya memiliki 1000 tahun lagi untuk hidup. Bagi manusia, 1000 tahun adalah waktu yang lama. Namun, untuk pembudidaya, itu cepat berlalu. Meskipun dia menekan daratan dewa hari ini dan menyelesaikan penyakit tersembunyi terbesar di daratan Tianhuang, bahkan mendapatkan tambang roh esensi lengkap, Su Zimo tidak merasakan kegembiraan di hatinya. Semua orang di daratan Tianhuang bisa merasakan perubahan emosi kaisar bela diri, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu alasannya. Ji Yaoxue tersenyum lembut dan melepas mahkota dewa. Dia mengembalikannya kepada Su Zimo dan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu mengkhawatirkanku?" Su Zimo menerima mahkota dewa dengan tenang dan menunduk dalam diam. Ji Yaoxue tersenyum. "Zimo, sebenarnya, aku tidak lagi menyesal setelah bertemu denganmu lagi. Aku gembira sekarang." Ji Yaoxue tidak ingin Su Zimo terlalu kesal. Sebaliknya, dia tersenyum dan menghiburnya. "Apa rencanamu selanjutnya?" Menghirup udara dalam-dalam, Su Zimo akhirnya mengangkat kepalanya dan bertanya pada Ji Yaoxue. "Aku juga tidak tahu." Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya dengan lembut.
Tiba-tiba, Su Zimo berkata, ayo jalan-jalan. Ah! Ji Yaoxue membeku sejenak dan bertanya secara naluriah, di mana? Untuk cabai kecil lainnya, Su Zimo tersenyum. Ada 1 miliar cabai kecil seperti daratan Tianhuang di dunia bawah dan setiap cabai kecil berbeda. Mereka memiliki peradaban, warisan, dan makhluk hidup yang berbeda. Mereka unik dan dipenuhi dengan segala macam hal aneh. Mata Ji Yaoxue bersinar terang saat mendengar itu. Bahkan yang lain di daratan Tianhuang sangat ingin keluar dan memperluas wawasan mereka, apalagi dia. Itu adalah dunia yang berbeda dari daratan Tianhuang dan daratan Dewa. Peradaban, struktur, dan kebiasaan macam apa yang ada di dunia kecil itu. Semuanya tidak dikenal dan baru. Sayangnya, bahkan Kaisar Daratan Tianhuang yang hadir tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui miliaran cabai kecil sesuka hati, apalagi membawa orang lain. 2. Tentu saja itu bagus. Namun, bukankah Anda akan memilih untuk naik? Apakah itu akan memengaruhi kultivasi Anda? Ji Yaoxue sedikit senang, bersemangat, dan khawatir. Tidak perlu terburu-buru untuk naik. Su Zimo tersenyum. Kultivasi itu membosankan dan jarang aku bisa istirahat seperti itu. Saya dapat meluangkan waktu untuk berkeliling. Tentu saja, itu jika Permaisuri Zhou Agung juga mau. Ji Yaoxue berpura-pura bermartabat dan merenung sejenak sebelum menjawab. Diberikan. Meskipun Ji Yaoxue memiliki ekspresi tegas, matanya begitu indah sehingga mereka tampak seperti sedang tersenyum sendiri. Pada saat itu, keduanya tampak telah meninggalkan identitas mereka. Su Zimo bukanlah Martial Emperor. Ji Yaoxue juga bukan permaisuri. Seolah-olah waktu telah terbalik dan mereka berdua kembali ke malam itu ketika mereka pertama kali bertemu. Mereka saling memandang dan tersenyum, merasakan hal yang sama. Tidak ada di mata mereka dan tatapan mereka jernih, murni dan indah. Dalam hati Su Zimo, Ji Yaoxue berbeda dari yang lain. Saat itu, ketika Su Hong berusia senja, dia terjebak di dasar lembah pemakaman naga dan tidak memiliki kesempatan untuk berada di sisi Su Hong. Sekarang, Su Zimo tidak ingin meninggalkan penyesalan apapun. Bahkan jika mereka berdua tidak ditakdirkan untuk menjadi pendamping Dao di masa hidup ini, itu tidak mempengaruhi status Ji Yaoxue di dalam hatinya. Dia akan memilih untuk menemani Ji Yaoxue dalam perjalanan terakhir ini. 2075 keluar dari pengasingan. Penerjemah, Lege. Domain abadi Cakrawala Surgawi, Kerajaan Abadi Jin Agung. Kabupaten Solar Luna, Sekte Astral. Sudah lebih dari 1.500 tahun sejak Su Zimo memasuki pengasingan. Bertahun-tahun, dia tidak muncul. Bahkan di sekitar tempat tinggal guanya dipenuhi rumput liar. Selanjutnya, mereka tumbuh dengan sangat baik dan menutupi tempat tinggal gua. Jika bukan karena fakta bahwa mereka dapat merasakan kekuatan hidup yang samar di dalam gua, banyak orang akan mengira bahwa pemabuk dari masa lalu sudah mati di dalam. Kembali ketika dia bergabung dengan Sekte Astral, perubahan yang terjadi pada platform pengamatan bintang secara bertahap dilupakan oleh semua orang juga. Kecuali Sangguan Qian dari keluarga Sangguan. Tempat tinggal guanya berada di dekat tempat tinggal gua Su Zimo. Sesekali, dia akan datang untuk melihatnya. Orang ini benar-benar tahu cara melempar batu. Dia mungkin dalam keadaan mabuk di gua tempat tinggalnya dan sudah lama lupa waktu. Tidak jauh dari sana, seorang pemuda berbaring di atas batu hijau dan menyilangkan kakinya. Orang lain berkata, menurut saya, percuma kita membuang waktu di sini. Siapa yang tahu kapan pemabuk itu akan keluar dari pengasingan? Xie Yong, seorang anggota klan Xie. Yang lainnya adalah Lin Gong, seorang anggota klan Lin. Keduanya adalah Dewa Bumi kelas 1. Saat itu, Xie Tianfeng dan Lin Ming ingin menimbulkan masalah bagi Su Zimo. Namun, mereka diblokir oleh formasi susunan di luar tempat tinggal gua dan dengan santai mengirim 2 klan untuk mengawasi Su Zimo sebagai gantinya. Dalam sekejap mata, lebih dari 1000 tahun telah berlalu. Pemabuk ini benar-benar aneh. Xie Yong berkata, biasanya, para pembudidaya yang bergabung dengan Sekte Astral akan memiliki sedikit harapan untuk menemukan teknik kultivasi legendaris di Sekte Astral. Namun, pemabuk ini tidak pernah menunjukkan dirinya. Betul sekali. Dia belum berpartisipasi dalam acara dan perkelahian yang diadakan oleh sekte tersebut, jawab Lin Gong. Katakanlah, orang ini bahkan belum pernah melakukan misi sekte sebelumnya.
di mana dia akan mendapatkan Essence Spirit Stone dan Major Essence Condensation Pills untuk diolah. Saya rasa bahkan jika pemabuk ini dapat menyelesaikan misi apapun untuk sekte tersebut, dia pasti akan menukar hadiahnya dengan anggur. Haha, keduanya tertawa terbahak-bahak. Saat itu, suara berderit datang dari tempat tinggal gua tidak jauh dari sana. Xie Yong dan Lin Gong tercengang dan menoleh dengan tergesa-gesa. Pintu gua tempat tinggal yang ditumbuhi rumput liar terbuka perlahan. Debu bertebaran dan mengepul. Segera setelah itu, embusan angin kencang keluar dari gua dan menyebarkan debu di pintu masuk. Sosok tinggi bergoyang keluar, itu adalah pemabuk bernama Moling. Orang ini benar-benar keluar dari pengasingan. Xie Yong menghela nafas lega. Ketika dia melihat orang ini keluar dari pengasingan, dia akhirnya bisa kembali melapor dan tidak lagi harus mengawasinya. Kakak Xie, sepertinya ada yang tidak beres. Saat Xie Yong hendak pergi, Lin Gong tiba-tiba menangkapnya dan berkata, "Mengapa?" Xie Yong sedang terburu-buru untuk melapor dan bertanya dengan tidak sabar. Lin Gong bertanya, "Saya ingat bahwa pemabuk itu hanya Dewa Bumi kelas 1 ketika dia bergabung dengan Sekte Astral." "Betul sekali." Xie Yong mengangguk. Setelah itu, dia tahu apa yang disiratkan Lin Gong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Mengapa? Apakah dia telah menembus alam esensi bumi tingkat 2? Siapapun yang bisa menembus level dalam 1500 tahun adalah seorang jenius di antara para jenius. Bahkan untuk murid yang dipersiapkan oleh sekte atau penerus keluarga aristokrat dengan sumber daya kultivasi yang memadai, sulit bagi mereka untuk mencapai level ini. Dia tidak menerobos ke alam esensi bumi level 2. Tampak ketakutan, Lin Gong menggelengkan kepalanya. "Coba lihat sendiri. Aku mungkin melihat sesuatu." Xie Yong berbalik dan melepaskan kesadaran rohnya untuk memeriksa. Set, ekspresi Xie Yong berubah drastis. Alam esensi bumi level 4. 3 tingkat dalam 1500 tahun. Mulut Xie Yong ternganga tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Xie Yong tidak bisa menerimanya dan bergumam berulang kali. Ketika dia ingin memeriksa kultivasi pemabuk itu lagi, dia mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa yang terakhir telah terbang ke udara dan menghilang dari pandangan mereka. 2076 Air surgawi yang disempurnakan. Penerjemah, Lege, apa? Di sebuah gua, Xie Tianfeng membanting meja dan berdiri. Terkejut, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Maksudmu pemabuk ini naik 3 tingkat hanya dalam 1500 tahun?" "Itu benar sekali." Xie Yong menjawab dengan tergesa-gesa, "Aku bukan satu-satunya." Lin Gong melihatnya juga. Tidak ada kesalahan tentang itu. "Bagaimana mungkin?" Tanda seru. Xie Tianfeng mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam, bingung. Bahkan dengan bakatnya, dia tidak dapat bermimpi untuk menembus satu level dalam 1500 tahun, apalagi 3 level berturut-turut. Ini di luar pemahamannya. Dewa Bumi memiliki umur 200.000 tahun. Jika dia bisa menjamin terobosan setiap 10.000 tahun, dia akan menjadi jenius, apalagi 1500 tahun. Mungkinkah orang itu menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan kultivasinya pada awalnya? Xie Tianfeng menyesali secara internal, mungkin dia adalah Dewa Bumi kelas 4 untuk memulai, tetapi dia menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya. Namun, setelah dipikir-pikir, dia membantah spekulasi itu. Saat itu, semua orang menyaksikan budidaya pemabuk ini. Dia adalah Earth Immortal kelas 7, tidak mungkin pemabuk ini bisa bersembunyi dari akal sehatnya. Namun, jika bukan itu masalahnya, bagaimana orang ini bisa menembus 3 level berturut-turut hanya dalam 1500 tahun? Terlepas dari durasinya, sumber daya kultivasi yang diperlukan untuk menembus 3 level saja sudah sangat besar. Orang ini hanyalah Earth Immortal kelas 1, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak sumber daya kultivasi? Awalnya, Xie Tianfeng tidak menganggap serius Su Zimo. Su Zimo hanyalah Earth Immortal kelas 1. Ranah kultivasi Xie Tianfeng jauh lebih tinggi darinya dan mereka berada pada level yang sangat berbeda. Alasan mengapa dia mengirim orang untuk berjaga-jaga adalah karena Sang Guan Qian sepertinya memperhatikan orang ini. Tapi sekarang, Xie Tianfeng samar-samar menyadari bahwa dia mungkin salah menilai dia. "Xie-ran." Xie Tianfeng memanggil dengan lembut. "Ya." Seorang pria jangkung dan kurus menonjol, Dewa Bumi tingkat 5. Xie Tianfeng berkata, "Ikuti orang ini dan amati setiap gerakannya."
Segera laporkan kepada saya jika Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa. Baik, Sieran setuju dan berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, seorang anggota klan Lin meninggalkan gua tempat tinggal Lin Ming. Pada saat itu, Su Zimo telah meninggalkan puncak utama Al-Qaid dan keluar dari sekte tersebut. Meskipun ada banyak misi di Main Peak Al-Qaid, hadiahnya rata-rata. Bahkan untuk misi kesulitan bintang 9, poin kontribusi yang diberikan tidak dapat ditukar dengan banyak Essence Spirit Stone atau Major Essence Condensation Pills. Misi kesulitan bintang 9 sangat berbahaya dan akan memakan waktu lama, itu tidak sepadan. Sekte Astral hanyalah sekte kelas hitam dan hadiahnya terbatas. Su Zimo mengingat suatu tempat dan memutuskan untuk memeriksanya. Lembah Dragon Abyss Star. Ada ruang rahasia yang tersembunyi di lembah. Su Zimo hanya bisa masuk dan keluar dengan bebas karena Essence Spirit-nya memiliki Essence Spirit Dragon Phoenix. Saat itu, di ruang itu, Su Zimo melihat sebuah bangunan istana yang bobrok. Namun, ketika dia ingin menjelajah, dia terhalang oleh kekuatan yang kuat dan tidak bisa menjelajah lebih dalam. Sekarang kultivasinya sudah berada di alam esensi bumi level 4, dia dapat mengunjungi kembali tempat lama ini dan menjelajahi ruang angkasa untuk melihat apakah dia dapat memperoleh sesuatu. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah ruang yang dibuka oleh naga bertanduk abadi yang disempurnakan dan mungkin ada harta karun di dalamnya. Tidak lama setelah Su Zimo meninggalkan Sekte Astral, dia sedikit mengernyit. Dia merasakan seseorang mengikutinya. Su Zimo mencibir dalam hati. Sejak dia bergabung dengan Sekte Astral, dia tidak berinteraksi atau menyinggung siapapun. Untuk berpikir bahwa dia masih akan menarik perhatian. Pohon-pohon menginginkan keheningan tetapi angin menolak untuk berhenti. Su Zimo menyalurkan kesadaran rohnya dan melepaskan cahaya emas tanpa batas, kaki surgawi, dan kekuatan surgawi lainnya. Dia melepaskan sayap etiril di belakangnya dan kecepatannya meningkat secara eksponensial. Sieran melepaskan semua ki darahnya dan menyalurkan roh esensinya hingga batasnya. Namun, dia tidak bisa mengejar dan akhirnya kehilangan jejak Su Zimo. Itu sama untuk anggota klan Lin dan dia ditinggalkan oleh Su Zimo tak lama kemudian. Teknik gerakan pemabuk ini sangat mengesankan. Sieran mendengus dengan dingin. Tidak kusangka dia tahu begitu banyak teknik gerakan dan skill rahasia. Meskipun alam kultivasi kami lebih tinggi darinya, kami tidak dapat melakukan apapun padanya. Anggota klan Lin mengangkat bahu. Ayo pergi. Kami hanya bisa kembali. Keduanya tidak punya pilihan selain kembali ke Sekte Astral. Di sisi lain, Su Zimo melepaskan 3 kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia. Mengebut sepanjang jalan, dia mengambil jalan memutar sebelum menuju ke kota Changyu terdekat. Tak lama kemudian, Su Zimo diperingatkan sekali lagi. Dia masih diikuti. Ranah kultivasi orang ini setidaknya 2 tingkat di atasnya. Kalau tidak, dia tidak akan diikuti begitu dekat. Sangat mudah bagi Su Zimo untuk mengusir orang ini, yang harus dia lakukan hanyalah melepaskan kekuatan surgawi bawaannya dan memadatkan sayap roh. Namun, sayap roh terlalu jelas dan dia telah menggunakannya kembali ketika dia diburu oleh Pangeran Yuan Zuo di Green Cloud County. Jika dia melepaskan kekuatan surgawi itu, ada kemungkinan besar dia akan menarik lebih banyak masalah. Saat Su Zimo sedang berpikir, suara senjata tajam yang merobek udara terdengar dari belakangnya. Itu sangat cepat dan tiba di belakang kepalanya dalam sekejap mata. Penyerang tidak menahan sama sekali untuk serangan itu adalah gerakan pembunuhan murni. Ekspresi Su Zimo menjadi dingin dan dia hanya sedikit memiringkan kepalanya untuk menghindari pukulan fatal itu. Pada saat yang sama, dia berhenti dan berbalik. Jauh di sana, seorang pria berjubah hitam dengan ekspresi gelap, Dewa Bumi kelas 6, sedang melaju kencang dengan wajah memerah dan bermandikan keringat. Meski tidak ditinggalkan oleh Su Zimo di sepanjang jalan, dia kelelahan. Kenapa kamu mengikutiku? Su Zimo bertanya dengan dingin. Huff. Pria berjubah hitam itu mendekat dan menarik napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Dengan ekspresi membunuh, dia berkata, kamu bisa menanyakan pertanyaan itu kepada Raja Neraka. Sebenarnya, dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, si pemabuk tidak lagi tampak mabuk dan matanya yang berkabut menjadi jernih dan cerah. Namun, pria berjubah hitam itu tidak terlalu memikirkannya dan menyerang. Dia menyalurkan roh esensinya dan kekuatan surgawi menyebar. Bola api raksasa terbentuk di telapak tangannya dan dia mengarahkannya ke Su Zimo.
Bola api melolong seperti matahari yang terik. Pria berjubah hitam melepaskan kekuatan surgawi yang lebih besar saat dia menyerang. Ekspresi Su Zimo tenang. Meskipun pihak lain adalah Earth Immortal Grade 6, dia memiliki banyak metode yang dapat menekan Earth Immortal Grade 6 ini pada saat itu. Dia merenung sejenak dan tidak bergerak. Dia diam-diam memadatkan esens spiritnya dan mengedarkan skill rahasianya. Fiuh. Tak berujung surga dan bumi esens Ki berkumpul di sekelilingnya dan tetesan air hitam dengan cepat terbentuk di ujung jarinya. Tetesan air itu agak misterius. Meskipun hanya setetes, tampaknya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya dan tak terbayangkan. Tetesan air hitam ini adalah keterampilan rahasia yang diturunkan oleh jiwa suci kura-kura hitam, air yang disempurnakan surgawi. Air yang disempurnakan surgawi adalah lambang yin murni dan esensi dari semua air, setetes air bisa berubah menjadi sungai dan lautan. Suzimo menjentikkan jarinya dengan lembut dan tetesan air terbang keluar, bertabrakan dengan bola api raksasa yang masuk. Perbedaan antara keduanya tampak sangat besar. Rasanya seperti memukul batu dengan telur. Namun, tetesan air hitam mengeluarkan suara yang menusuk telinga saat mendarat di bola api raksasa. Seketika, bola api itu padam dan kekuatan-kekuatan suci menghilang.